warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanda Tria Okta Pradista, kelas 11 IPA 3, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Sinta Dewi dari kelas 11 IPA 3, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sari Tasbih, kelas 11 IPA 3, nomor absen 20. Saya akan menjelaskan keturunan Nabi Muhammad dan mukjizat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelbi Dazifa, saya kelas 11 IPA 3, absen 36. Di sini saya akan menjelaskan kisah kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad SAW. 2. Kerasulan dan kisah turunnya wahyu pertama. 3. Kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. 4. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Sejak usia belia, Nabi Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin. Al-Amin artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Gelar ini diperoleh karena beliau selalu jujur dalam berdagang. Beliau tidak pernah menutup-nutupi dagangannya yang rusak. Kondisi barang dagangannya selalu beliau tunjukkan kepada para pembelinya tanpa berbohong. Karena gelar inilah, Khadijah binti Khuwailid yang merupakan seorang janda dan saudagar kaya raya tertarik untuk memperkerjakan beliau. Khadijah kemudian mempercayakan pengaturan bisnisnya kepada Nabi Muhammad SAW. Khadijah sangat terkesan ketika baginda Nabi membawakan keuntungan berdagang yang berkali lipat jumlahnya. Kedekatan di antara keduanya kemudian terus berlanjut, bukan hanya terkait masalah berniaga saja, tetapi keduanya juga jatuh hati. Meskipun Khadijah merupakan seorang janda berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu berusia 25 tahun tidak keberatan untuk menikahi Khadijah. Kisah Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj dan mendapat perintah sholat. Peristiwa luar biasa ini terjadi di tahun ke-11 kenabian Muhammad SAW. Tahun ini juga biasa disebut sebagai tahun kesedihan, karena pada tahun ini Abu Thalib dan Khadijah wafat. Untuk menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang bersedih, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7. Di langit ke-7 inilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Keturunan Nabi Muhammad SAW. Anak Nabi Muhammad SAW berjumlah 7 orang. 3 di antaranya laki-laki dan 4 merupakan perempuan. Mereka adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Az-Zahra, Ummu Kulthum, Abdullah, dan Ibrahim. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Mukjizat lainnya yang terdapat pada Nabi Muhammad adalah perjalanan Isra Mi'raj dan dapat membuat bulan terbelah hanya dengan menggunakan jari. Mukjizat-mukjizat ini tentu saja wajib kita percaya sebagai umat Islam. Itulah ringkasan kisah Nabi Muhammad SAW yang sudah sepatutnya kita ketahui dan selalu kita ingat. Semoga dengan mengetahui sejarah Rasulullah, kita dapat lebih banyak belajar lagi untuk dapat menjadikan beliau sebagai pedoman dalam hidup. Mengapa kita wajib menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman? Karena kelak ketika di padang mahsyar, beliau hanya akan menolong umat-umatnya yang taat kepada ajarannya.
Kisah kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada tahun 570 Masehi, yaitu pada tahun yang sama ketika Raja Abrah dari Yaman melakukan penyerbuan ke Mekah dengan maksud untuk menghancurkan Ka'bah. Tahun tersebut juga dinamakan sebagai Tahun Gajah karena pasukan penyerang Raja Abrah menggunakan gajah sebagai tunggangannya. Para ulama menyepakati bahwa tanggal lahir Nabi Muhammad SAW jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. 6 bulan sebelum dilahirkan, ayah Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah wafat setelah dilahirkan sesuai dengan tradisi bangsa Quraisy pada masa itu. Muhammad kecil kemudian diasuh dan disusui oleh Halimah binti Zu'aib As-Sadiyah hingga beliau berumur 2 tahun. Setelah selesai masa pengasuhan, ibunda sang Nabi yaitu Aminah kembali menjemput dan membawa beliau ke Madinah. Pengasuh Nabi yang baru bernama Ummu Aiman. Sayangnya Nabi Muhammad kemudian menjadi seorang yatim piatu saat dirinya berusia 6 tahun. Setelah ibu Nabi Muhammad SAW meninggal karena sakit, Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib hingga usia ke-8 tahun. Sepeninggal kakeknya, Nabi dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Pada usia 9 tahun, Nabi sudah diajak berdagang oleh pamannya hingga ke negeri Syam atau Syuriah. Ketika sedang berada di kota Basrah, rombongan pedagang Abu Thalib berjumpa dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta tersebut lalu memberitahukan kepada Abu Thalib bahwa keponakannya itu memiliki tanda-tanda kenabian. Buhairah berpesan kepada Abu Thalib untuk senantiasa menjaga Muhammad, karena kelak dia akan menjadi rasul terakhir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kerasulan dan kisah turunnya wahyu pertama. Menginjak usia 40 tahun, kemudian Muhammad ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi dan rasul. Hal ini ditandai dengan diturunkannya wahyu pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perantara malaikat Jibril ketika sang nabi sedang berada di Gua Hira. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi adalah surah Al-Alaq ayat 1-4 yang berbunyi, "Bacalah dengan menyerbu nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Dengan turunnya wahyu tersebut, Muhammad telah resmi menjadi seorang nabi dan rasul. Maka dari itu, beliau juga berkewajiban untuk berdakwah dan menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umatnya. Beliau kemudian melakukan dakwah pertamanya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang pertama kali menjadi pengikut baginda Rasulullah dalam dakwah tersebut, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini adalah istri beliau, Khadijah, sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harisah, pengasuh beliau. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hingga perlakuan para penduduk Mekah yang kasar terhadap para pemeluk Islam, timbullah gagasan untuk hijrah. Hijrah ini sebagai langkah awal Rasulullah dalam menyebarluaskan agama Islam ke seluruh Jazirah Arab. Umat Islam dari kota Mekah termasuk Nabi Muhammad SAW kemudian hijrah ke kota Yasrib pada tahun 622 Masehi. Kota tersebut dikenal sebagai Madinah atau Madinatun Nabi yang berarti kota Nabi. Di Madinah pula Rasulullah mewujudkan sistem pemerintahan Islam atau kekhalifahan. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW wafat pada bulan Juni 632 Masehi atau pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun karena sakit demam yang dideritanya. Makam Nabi Muhammad SAW saat ini dapat ditemukan di kompleks Masjid Nabawi, Arab Saudi. Nabi Muhammad SAW menjalankan masa dakwahnya selama kurang lebih 23 tahun.